Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman. Kembali kita belajar teologi sistematika. Sebelum kita belajar, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami akan menaikkan kepadamu, Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu yang selalu baru buat kami, atas kasih setia-Mu yang melimpah-limpah buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari yang baru ini, atas semangat yang baru ini Tuhan, Engkau kembali berikan buat kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Saat pagi hari ini kami juga mohon ampun kepadamu Tuhan, ampuni kami, ampuni salah dosa kami, perkataan, pikiran, perbuatan kami, ampuni Tuhan, biar hidup kami boleh terus hidup berpadanan dengan kebenaran firman-Mu, hidup kami boleh terfokus oleh karya salib-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat pagi hari yang indah ini Tuhan kami terus kembali memohon kepadamu. Kami rindu belajar kembali Tuhan akan firman-Mu. Kami rindu mengenal kembali Tuhan karakter-Mu Tuhan, biar dalam hidup kami mempunyai karakter Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan Yesus, apa yang kami pelajari saat pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau saja Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang memberikan pengertian buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga teman-teman kami, mungkin yang bergabung online atau offline Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berikan kami juga terus semangat untuk kami terus belajar akan firman-Mu. Terus lagi belajar Tuhan untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar hanya alat-Mu saja Tuhan. Biar melalui hamba-Mu ini Engkau boleh berkata-kata Tuhan Yesus. Apa yang sudah dibaca hamba-Mu, pelajari hamba-Mu, biarlah itu hikmat urapan daripadamu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus yang baik. Kami mulai pembelajaran pagi ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan. Kita masuk ke doktrin Kristus atau Kristologi bagian kelima. Kita melanjutkan pandangan perjanjian baru terhadap Yesus. Kita masuk ke poin terakhir, Mesias. Sambil terus mengingatkan bahwa pembelajaran kita tentang gelar-gelar yang PB berikan itu tidak bisa kita lepaskan dari konteks bagaimana gereja mula-mula, bagaimana bangsa Yahudi saat itu memahami gelar-gelar ini. Gelar-gelar ini pula kita sudah bahas beberapa kali dalam pendahuluan. Gelar-gelar ini pula memberitahu kita tentang keunikan Yesus, Juru Selamat dunia, seperti yang diperkenalkan oleh Alkitab, khususnya keempat Injil. Saat kita pahami keunikan Yesus, maka kita gak akan salah
untuk mengenal Yesus mana yang perlu kita kenal. Puji Tuhan. Untuk memahami Yesus mana yang perlu kita pahami. Karena kita nggak bisa tutup mata terhadap fakta bahwa banyak sekali Yesus yang diperkenalkan oleh ajaran-ajaran sesat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu yang menjadi pembelajaran kita dalam beberapa minggu ini. 4 minggu kita ambil 1-2 di minggu pertama, 3 di minggu kedua, 4 di minggu ketiga. Kita masuk ke poin kelima di minggu keempat ini dalam mempelajari pandangan perjanjian baru terhadap Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita masuk Mesias. Puji Tuhan. Gelar ini merupakan inti pemahaman perjanjian baru terhadap Yesus yang bahkan diberikan kepadanya sebagai nama. Kita tahu bersama Yesus Kristus merupakan nama. Yesus tidak disebut, tidak kita panggil sebagai Yesus hamba, Yesus anak Allah, Yesus anak domba, Yesus anak manusia, tetapi Yesus kita sebut dengan Yesus Kristus. Jadi begitu melekatnya Kristus atau Mesias dengan nama Yesus. Dalam bahasa Ibrani, Masiah. Dalam bahasa Yunani, Kristos. Artinya yang diurapi. Makna awal Mesias atau Kristus terkait dengan proses atau prosesi atau ritual penuangan minyak zaitun ke atas kepala seseorang yang Allah pilih untuk menjadi raja, imam, maupun nabi dalam konteks perjanjian lama. Adapun minyak merupakan simbol dari Roh Allah. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Penegasan di sini terhadap poin yang sudah kita lihat tadi bahwa pengurapan menjadi simbol dari Roh Allah turun atas hidup seseorang. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Jadi kita lihat bahwa penuangan atau pengurapan minyak ini merupakan tanda dari, dalam konteks PL tentunya, pertama pemilihan atas seseorang untuk menjabat tugas raja, imam, maaf salah tulis, imam, dan nabi. Itu pertama. B, kedua, pengurapan atau penuangan minyak juga merupakan peneguhan kekhususan dari orang tersebut. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Saat Saul diurapi ada kekhususan yang Allah beri bagi Saul. Dan Daud sangat mengerti hal ini. Ketiga, penuangan minyak atau pengurapan merupakan tanda lahiria. Tentu kita bisa melihat penuangan minyak. Tetapi kita tahu dalam konteks PL, penuangan minyak dalam banyak kali itu hanya merupakan tanda dari sebuah peristiwa rohani yang real.
yang sejati. Pertama tadi pemilihan, kedua peneguhan, ketiga masuknya Roh Kudus dan gimana Roh Kudus menyatakan kehendaknya, pesan-pesannya kepada orang yang dilantik atau orang yang diurapi tersebut. Itu kita dapati dalam salah satunya hidup dan pelayanan Daud. Puji Tuhan. Inilah makna awal dari Mesias dalam konteks Perjanjian Lama. Nah, namun kemudian makna ini mengalami pergeseran dari pengurapan terhadap Raja, Imam, dan Nabi, bergeser Kristus Mesias yang diurapi ini, maknanya bergeser kepada satu sosok yang diharap-harapkan, dinanti-nantikan oleh bangsa Israel untuk mengembalikan kejayaan bangsa ini serupa atau bahkan lebih besar dari kejayaan Daud. Sosok ini bangsa Israel yakini merupakan sosok yang dijanjikan, puji Tuhan, dijanjikan, bukan hasil imajinasi mereka, impian mereka semata akan hadirnya satu sosok yang serupa, bahkan lebih besar dari Daud. Tetapi Allah sendiri yang menjanjikan. Karena itu, harapan mereka, impian mereka itu bukan sesuatu yang tidak berdasar, tetapi Allah sendiri yang memberi dasar terhadap pengharapan atau impian mereka. Ini mungkin salah satu yang menjadi pemikiran mereka, dasar impian mereka terhadap sosok Mesias yang mereka harapkan, yang mereka nanti-nantikan. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia akan meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Bagi bangsa Israel, ayat ini digenapi oleh satu sosok Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan kerajaan atau kekaisaran Romawi. Mereka bayangkan Mesias yang akan hadir itu akan membuat tentara-tentara Romawi jadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Ini impian yang didasari oleh janji yang ternyata kita dapati tentu disalah mengerti, disalah tafsirkan. Sehingga oleh karena salah mengerti, salah tafsir ini, kedatangan Yesus, Sang Mesias sejati, itu nggak bisa mereka terima. Karena bukan semacam Yesus, Mesias yang mereka nanti-nantikan, yang mereka idam-idamkan. Bagi mereka, justru sosok pemberontak lah, yang datang dengan kekerasan, itu yang lebih mereka bisa terima. Bukan seperti Yesus yang justru tampil, datang dengan kelemah lembutan. Mereka lebih bisa menerima sosok seperti Teudas dan Yudas. Kita lihat ayat ini. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang Gamaliel, seorang pemimpin agama Yahudi. Hai orang-orang Israel,
pertimbangkanlah baik-baik apa yang kau hendak perbuat terhadap orang-orang ini. Petrus, Yohanes, pengikut Yesus Kristus. Petrus, Yohanes yang meyakini bahwa Yesus adalah Mesias sejati. Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Gamaliel dalam hal ini ingin bilang, bijak-bijaklah terhadap Petrus dan Yohanes. Nggak usah terlalu keras. Nggak usah sampai ngebunuh Petrus dan Yohanes. Mengapa? Karena udah jadi pengalaman. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya istimewa, yang mengaku dirinya Mesias. Ia punya kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi saat ia dibunuh, habislah cerita kemesiasannya. Sudah itu, pada waktu pendaftaran penduduk, muncul juga si Yudas, seorang Galilea, yang menyeret banyak orang, mungkin lebih banyak pengikutnya daripada Teudas. Tetapi saat ia tewas, tentu oleh tentara Romawi, habis udah tawaran Mesias dari si Yudas bersih. Karena itu, Gamaliel bilang, ya saat Yesus dibunuh, ntar lagi juga habis ini Petrus, Yohanes, dan teman-temannya. Ntar lagi habis. Itu gambaran yang kita bisa dapat dalam ayat-ayat ini. Yesus disamakan dengan Teudas dan Yudas dalam hal sosok Mesias yang mampu menarik pengikut. Jadi kita bisa simpulkan bahwa saat itu gelar Mesias disalahgunakan oleh tokoh-tokoh yang ingin memberontak terhadap kekaisaran Romawi. Mereka proklamirkan diri, angkat diri sendiri, menyatakan bahwa saya Mesias untuk beroleh dukungan dari orang-orang sebangsa mereka, orang-orang Yahudi yang memang mengharapkan Mesias. Dan sekali lagi, sosok seperti Teudas dan Yudas itu lebih cocok dalam impian bangsa Yahudi saat itu. Sedangkan saat Yesus hadir dalam kelemah lembutan, itu sangat sulit untuk mereka terima. Mengangkat diri sebagai Mesias untuk membangkitkan semangat orang-orang sebangsa yang memberontak terhadap kekaisaran Romawi, itulah yang dilakukan oleh Teudas dan Yudas serta para pemberontak lainnya saat itu. Kita dapati catatan-catatan sejarah. Yosefus dalam catatan sejarahnya tentang Yudas dan para pemberontak lainnya mengatakan bahwa saat itu salib-salib dengan tubuh para pemberontak tergantung di atasnya merupakan pemandangan umum di jalan-jalan utama kota Yerusalem. Ini catatan sejarah. Ya, dengan catatan sejarah ini, kita kembali ke Injil. Catatan sejarah ini bisa kita jadikan salah satu tafsiran alasan mengapa Yesus itu nggak mau secara terang-terangan menyebut dirinya sebagai Mesias. Penyalahgunaan gelar Mesias diyakini menjadi alasan Yesus menghindari gelar ini. Ia tidak mau dikonotasikan dengan kepemimpinan politik dan militer yang karena dasarnya memang pada prinsipnya Yesus pun enggak menggunakan politik dan militer dalam kerajaannya saat itu. Saat ia datang pertama kali sebagai manusia, puji Tuhan.
Ini kita lihat beberapa bukti dari sikap Yesus menghindari gelar Mesias. Pertama, saat Simon Petrus menunjuknya sebagai Mesias. Yesus tidak membantah di sini. Saat Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus menjawab, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Yesus justru memberi penegasan. Namun, itu dilanjuti dengan ayat ini. Penegasan Yesus tentang kemesiasannya dilanjutkan dengan sebuah larangan. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ia nggak mau diproklamirkan sebagai Mesias, dipromosikan sebagai Mesias. Karena ia nggak mau terkait dengan isu-isu politik dan militer. Hal yang sama terjadi saat Yesus berurusan dengan kuasa kegelapan. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu dengan keras ia melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Terhadap kuasa kegelapan pun Yesus menyatakan larangannya. Bahkan saat Yesus diadili, kita lihat selanjutnya. Imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia diam saja dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia." Ayat ini akan lebih jelas saat kita bandingkan dengan catatan Matius. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau enggak?" Jadi di sini dalam catatan Matius, kita lihat bahwa untuk terucap di mulut Tuhan Yesus bahwa ia Mesias, itu harus Yesus lebih dulu diancam dengan sumpah. Seperti sekarang kita di bangsa Indonesia ini sering untuk menuntut seseorang untuk jujur diancam dengan sumpah pocong. Kurang lebih seperti itu gambaran. Setelah diancam dengan sumpah, barulah Yesus mengiyakan, "Akulah dia." Sekali lagi, ayat-ayat yang sudah kita lihat ini untuk menunjukkan keengganan Yesus terhadap gelar Mesias. Yesus nggak mau dirinya dikaitkan dengan Mesias. Karena saat itu dalam pemahaman bangsa Yahudi dan kekaisaran Romawi, gelar Mesias identik dengan isu-isu militer dan politik. Itu yang kita bisa dapati pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Keengganan Yesus ini bukanlah tanda dari keraguannya terhadap kemesiasannya.
Ia tidak membutuhkan pengakuan manusia. Ia tidak perlu membanggakan diri sebagai Mesias. Dan tentunya yang paling penting, ia tidak mengangkat dirinya sendiri sebagai Mesias. Ia sepenuhnya sadar siapa dirinya. Paragraf ini bisa menjadi indah, lebih indah lagi dalam hidup kita saat kita terapkan konsep ini, saat kita sadar sepenuhnya siapa diri kita, identitas kita, maka kita nggak perlu pengakuan manusia. Kita nggak perlu membanggakan diri sebagai orang-orang yang rohani, orang-orang yang diurapi Allah. Kita nggak perlu membanggakan diri. Kita nggak perlu mengangkat diri sendiri untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi orang-orang yang diurapi Allah. Saat kita sepenuhnya sadar bahwa saat kita percaya Yesus ada roh Allah di hidup kita jalani hidup sesuai dengan panggilan saja. Kita nggak perlu pengakuan manusia, kita nggak perlu menggembor-gemborkan panggilan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita terus. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yesus pernah dengan sengaja menyatakan diri sebagai Mesias? Jawabannya jarang. Bahkan dalam catatan Injil Sinoptik, Yesus tidak pernah menyatakan diri sebagai Mesias. Baru di dalam Injil Yohanes kita dapati pengakuannya sebagai Mesias. Dan itu pun ia lakukan di hadapan seorang wanita Samaria di kota Samaria. Kontrasnya, ia mengaku Mesias bukan di hadapan orang-orang Farisi di Yerusalem. Ia mengaku sebagai Mesias bukan di hadapan rakyat banyak untuk mengajak mereka, membangkitkan semangat mereka untuk memberontak terhadap kekaisaran Romawi. Bukan, tapi kepada seorang wanita, seorang yang lemah, bukan di hadapan tentara-tentara, bukan di hadapan pria-pria yang berpotensi menjadi tentaranya, tapi di hadapan seorang wanita yang lemah di daerah yang dianggap najis, disitulah Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Mesias. Jawab perempuan itu padanya, aku tahu Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu pada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi saat ada pertanyaan, apakah Yesus pernah dengan sengaja menyatakan diri sebagai Mesias? Di ayat ini kita dapati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu bisa meyakinkan kita bahwa Yesus nggak pernah ragu akan kemesiasannya. Ya, kita dapati bahwa Yesus justru dalam pengajarannya berusaha mengoreksi pemahaman yang salah tentang Mesias. Ia menjelaskan bahwa kerajaannya tidak datang dalam bentuk dominasi militer dan politik. Bahwa Yesus menjelaskan dalam pengajarannya, sebagai raja, ia
datang dengan cara berbeda. Jawab Yesus, kerajaanku. Ini pernyataan Yesus di hadapan Pilatus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan prajurit-prajurit, tentara-tentaraku, telah melawan engkau, hai Pilatus, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Pernyataan ini dibuktikan salah satunya dengan pilihan tunggangan Yesus saat ia memasuki kota Yerusalem. Ia tidak datang bersama barisan tentara berkuda. Ia datang dengan seekor, bukan kuda, seekor, satu ekor keledai. Tidak untuk memimpin pemberontakan, tetapi untuk mengorbankan nyawanya. Sebagai cara menegakkan kerajaannya. Hal-hal yang sangat sulit diterima oleh bangsa Yahudi. Bahkan mungkin kalau kita saat itu menjadi bangsa Yahudi, kita pun nggak bisa terima cara Yesus datang dengan seekor keledai, datang untuk menderita dan mati. Sulit kita terima saat itu kalau kita jadi orang Yahudi. Nggak ada bayangan di pikiran mereka bahwa seorang Mesias menegakkan kemesiasannya, menyatakan kekuasaannya dengan cara demikian. Kemudian kita lihat bahwa kepada murid-muridnya Yesus menggunakan perumpamaan lalang dan gandum untuk mengoreksi pemahaman mereka tentang Mesias. Bahwa misinya datang menjadi manusia, tidak untuk menghabisi yang jahat. Jawab Tuhan itu, seorang musuh telah melakukannya. Melakukan apa? Melakukan penyebaran benih lalang. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ya, perumpamaan ini Yesus menjelaskan bahwa benih yang baik dan jahat bertumbuh bersama sampai pada hari penghakiman. Bahwa sampai hari itu terjadi, para pengikutnya, pengikut Sang Mesias sejati, akan terus dikelilingi oleh para musuh Sang Mesias sejati. Inilah keadaan kita, kan? Kita hidup tengah-tengah orang yang menjadi musuh Yesus. Orang-orang yang bersikap anti terhadap Kristus. Dan keadaan itu akan terus terjadi sampai pada hari penghakiman akhir. Itu yang Yesus jelaskan lewat perumpamaan ini. Jadi kerajaan Sang Mesias hadir 2000 tahun yang lalu dalam kondisi terus seperti ini. Baik di zaman Petrus, Yohanes, zaman Paulus, zaman, kalau kita teruskan, Polikarpus, zaman Agustinus, zaman Martin Luther, terus. Itulah yang terjadi. Musuh yang menaburkan benih itu adalah iblis. Dan waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Nanti ada saatnya lalang itu dikumpulkan. Para musuh
Mesias, para orang-orang yang bersikap anti terhadap Kristus akan dibakar dalam api. Itu tapi terjadi pada akhir zaman. Kemudian lewat perumpamaan ragi, Yesus menjelaskan bahwa kerajaannya berkembang dengan atau secara perlahan, hampir-hampir nggak terdeteksi, perlahan namun pasti sampai pada hari kedatangannya kedua kali. Inilah cara kerajaannya yang ditahbiskan 2000 tahun yang lalu berkembang perlahan namun pasti. Banyak orang menganggap kerajaan Allah itu Yesus itu dan pengikutnya nggak berkembang. Tetapi seperti ragi mempunyai pengaruh. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Tentu kondisi hamir seluruhnya di mana kerajaan Allah menguasai secara total, itu nanti terjadi pada hari kedatangan Yesus kedua kali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sama-sama sudah merenungkan bagian-bagian ini. Sebagai penutup, kita mau merenungkan bersama di bulan Natal ini. Setelah kita belajar, maka menjadi refleksi kita. Seperti apa Mesias yang kita idam-idamkan, yang kita bayang-bayangkan untuk memimpin kita. Apakah sang pemimpin, sang Mesias, sang Raja yang kita nanti-nantikan itu serupa dengan harapan bangsa Israel yang ternyata didasari oleh pemahaman yang salah. Saat Mesias yang kita idam-idamkan berasal dari pemahaman yang salah, maka tentu sang Mesias ini akan mengecewakan kita. Pada akhirnya, idola pemimpin ini akan mengecewakan kita. Karena kita pilih pemimpin berdasarkan pemahaman sesat kita. Contoh paling sederhana adalah teologi kemakmuran. Saat kita mengharapkan Mesias yang hadir itu membuat kita kaya raya, sukses dalam segala hal, sehat, panjang umur, kita akan pada akhirnya kecewa oleh sosok Mesias yang seperti ini. Bahkan lebih parah, kita akan menolak Mesias yang sejati. Sebagaimana mayoritas bangsa Israel saat itu. Mereka mengharapkan Mesias yang sedemikian, sesuai dengan kesesatan berpikir mereka. Sehingga kesesatan berpikir mereka membuat mereka menolak Mesias sejati. Kita pun demikian. Kita terpengaruh pengajaran sesat, kita akan mengharapkan Mesias yang salah dan menolak Mesias yang benar. What a misery. Begitu sengsaranya, menderitanya hidup kita. Saat kita menolak Mesias yang benar dan terus mengharap-harapkan Mesias yang akan mengecewakan kita pada akhirnya. What a misery. Tragis sekali hidup kita. Puji Tuhan. Kita belajar saat pagi hari ini. Kita nggak mau seperti bangsa Israel yang salah. Nanti-nantikan Raja
salah dalam menanti-nantikan Sang Mesias, salah dalam menanti-nantikan Sang Pemimpin hidup mereka. Kiranya benar-benar Yesus yang kita harap-harapkan, Sang Mesias sejati yang kita harap-harapkan. Karena itu kita tentu perlu terus dalam firman, dalam firman. Puji Tuhan. Sehingga sungguh Mesias sejati yang menjadi pemimpin di hidup kita. Puji Tuhan. Saat Yesus menjadi pemimpin, maka puaslah kerinduan di hati kecil kita akan seorang pemimpin. Kita sering menyebut itu idola, berhala. Tapi dalam konteks bagi hari ini, ada kekosongan di hati kita yang perlu dipuaskan. Dan hanya Yesus sebagai pemimpin yang akan memuaskan keinginan di hati kita tersebut. Keinginan yang Allah Sang Pencipta taruh kepada setiap hati ciptaannya yang termulia ini. Puji Tuhan. Keinginan, kerinduan di hati kecil kita akan seorang pemimpin ini bisa kita kaitkan dengan pemilu yang sedang hangat di negara kita. Berkali-kali, berulang-ulang dalam pemilu dari periode lepas periode, selalu dimunculkan semangat memilih lesser evil, yaitu dorongan untuk memilih pasangan capres-cawapres yang paling sedikit keburukannya, paling kecil kejahatannya. Semangat lesser evil ini digunakan untuk meminimalkan golput. Karena kembali ke hati kita ini. Hati kita ini ingin pemimpin yang sempurna. Tapi kita dapati capres, cawapres jauh dari baik. Semua bagi kita penuh dengan cacat celah. Karena itulah didorong untuk pilih dari cacat-cacat mereka ini, yang mana yang paling kecil cacatnya, kejahatannya, itu yang dicoblos. Menghindari sekali lagi golput. Tapi kembali, itu mewakili atau menunjukkan dengan jelas bahwa dalam hidup setiap manusia, bahkan di luar kekristenan, ada impian luar biasa di hati kita akan sosok pemimpin yang sempurna yang menentukan seluruh hidup kita, memberi arahan kepada kita, memberi tujuan hidup kepada kita. Di hati kita, setiap manusia ciptaan Allah ada kerinduan tersebut. Itulah mengapa kita cenderung untuk golput. Banyak orang cenderung untuk golput hanya karena kerinduan punya pemimpinlah yang lesser evil tadi. Maka kita mencoblos. Kita belajar pagi hari ini hanya Yesuslah pemimpin yang sejati, pemimpin yang akan memuaskan kerinduan di hati kita. Pemimpin yang saat jadi pemimpin di hidup kita akan terus dipuji-puji dan dibangga-banggakan oleh setiap orang yang dipimpin olehnya. Puji Tuhan. Kiranya pembelajaran kita pagi hari ini lebih lagi memperlengkapi kita, terlebih dalam kita mempersiapkan, atau bukan mempersiapkan, dalam minggu-minggu ini kita memperingati lahiran Yesus Sang Mesias sejati. Kita terus diingatkan bahwa Yesus lahir jadi manusia, meskipun dalam logika kita tidak sesuai dengan
pemikiran kita, seperti bangsa Yahudi yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka terhadap sosok Mesias, tapi dengan iman, oleh anugerah iman, kita percaya. Walaupun datang dengan kelemah lembutan, Yesus Sang Mesias sejati yang kepadanya kita serahkan hidup kita untuk Beliau pimpin sepenuhnya. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran kita memberkati kita semua pada saat pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Silakan Ibu Rini. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau adalah Mesias kami yang sejati. Engkau pemimpin kami yang sejati, Tuhan. Engkau yang sanggup mengubah segala pemikiran kami, mengubah hidup kami untuk kami boleh terfokus kepadamu, Tuhan. Engkau adalah pemimpin yang kami idam-idamkan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, firman-Mu yang kami dengar ini, Tuhan Yesus, boleh terus memperlengkapi kehidupan kami, memperlengkapi untuk kami lebih lagi rindu mengenal Engkau secara pribadi kami. Kami rindu lagi Tuhan, dekat, melekat dengan Engkau terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami sungguh yakin Tuhan, Engkau adalah pemimpin yang kami idam-idamkan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau terus mengingatkan kami untuk kami boleh terus, oh Tuhan, rendah hati Tuhan Yesus. Kami tidak perlu pengakuan-pengakuan diri Tuhan. Oh, karena Engkau sudah memberi kami contoh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik buat kami. Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Biar Tuhan Yesus hanya hikmat urapan-Mu terus mengikuti hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang akan melihat rekaman ini, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Mereka juga Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus terus mempunyai kerinduan yang sama dengan kami, untuk kami sama-sama terus belajar dan belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.